Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Nama saya Robin Ternaldi. Saya Jenis Michelle Handoko. Saya Hieronymus Wicaksana, Guru Sutarja. Saya Anastasia Valia Mirokubone. Saya Antoni Ismail Dwi Saputra. Saya Yosgal Viko Pratama. Nama saya Flavia Naskar Agarista. Saya Yohanes Hendri Suryatama. Saya Albertus Yuda Septianto. Saya Skolastika Benedikta Kaisa Rosari. Saya Alfi Restiana Lestari, Ketua Kelompok 109 Unit WKKN 77 UAJY. Kami akan mempresentasikan kedua proker yang telah kelompok kami pilih, yaitu kewirausahaan dan potensi desa, di mana kedua proker kami ini sedikit berkesinambungan karena berfokus pada tanaman jagung. Yang menjadi sasaran proker kami adalah Padukuhan Dlisen Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Berikut penjelasan dari masing-masing proker yang telah kami pilih. Kabupaten Gunung Kidul merupakan bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 1.485,36 km persegi. Kabupaten Gunung Kidul terletak di bagian tenggara kota Yogyakarta yang berjarak 39 km. Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan. Salah satunya adalah Padukuhan Dlisen Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, yang terdapat 172 KK secara keseluruhan dan 121 KK pokok yang dibagi menjadi 4 RT, dan total penduduknya kurang lebih 572 orang. Di Padukuhan Dlisen banyak sekali ditemukan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Sumber daya alam ini berupa tanaman palawija seperti singkong dan jagung. Sumber daya alam seperti sawah jarang sekali ditemui di padukuhan ini, dikarenakan pengairan dan sistem irigasi yang sangat minim. Untuk sumber daya alam sendiri kurang mampu diolah secara maksimal sebagai sebuah barang yang menghasilkan nilai tambah. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan minimnya keahlian yang dimiliki oleh SDM warga sekitar Dlisen. Sedangkan untuk sumber daya manusia di Padukuhan Dlisen sendiri umumnya bekerja sebagai penambang pasir, penebang kayu, dan merantau ke kota sebagai tukang rosok. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang dimiliki oleh masyarakatnya masih sangat minim. Sumber daya alam yang tersedia di Padukuhan Dlisen sebenarnya dapat dilihat sebagai potensi desa yang menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sumber daya alam yang kami maksud adalah tanaman jagung. Dari hasil wawancara yang sempat kami lakukan pada bulan Maret lalu, Kepala Duku di Dlisen sendiri sempat menyinggung bahwa pada padukuhan ini banyak yang berprofesi sebagai petani tanaman palawija, termasuk tanaman jagung. Oleh sebab itu, tanaman jagung di Padukuhan Dlisen ini bisa dibilang cukup melimpah. Sehingga jika warga dari padukuhan ini dapat memaksimalkan pemanfaatannya, baik dari pengolahan jagung itu sendiri maupun pengolahan limbahnya, akan membuka peluang baru untuk menghasilkan keuntungan. Setelah tanaman jagung diolah menjadi puding jagung, tentu kemudian akan menghasilkan limbah sebagai hasil dari pengolahan tanaman jagung tersebut. Dan perlu kita ketahui,
Sebelum adanya kewirausahaan ini, limbah jagung yang ada di Padukuhan sudah terbilang sangat banyak. Dan sekarang mari kita bayangkan ketika kewirausahaan puding jagung tadi sudah berjalan. Pasti limbahnya akan cenderung semakin bertambah, semakin banyak, bahkan bisa berlimpah. Namun sayangnya warga setempat masih mengira bahwa limbah hasil olahan tanaman jagung itu sama sekali tidak berguna, sehingga mereka dibuang begitu saja. Padahal sebenarnya, limbah tanaman jagung memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, seperti misalnya untuk ternak ruminasia alias mamalia jinak seperti sapi, kuda, kerbau, dan juga kambing. Hal ini karena tingginya kandungan serat yang ada pada tanaman jagung. Selain limbah jagung tadi, jerami jagung juga merupakan alternatif bahan pakan yang bisa digunakan saat-saat musim kemarau atau musim kering, di mana rumput-rumput semakin sulit ditemukan. Nah, jerami jagung bisa menjadi alternatif untuk itu. Jerami jagung yang diawetkan dengan pengeringan matahari misalnya akan menghasilkan berbagai macam produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kebun jagung adalah seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun, dan buah jagung yang masih muda yang pada umumnya dipanen pada umur tanaman masih 45-65 hari. Dalam kasus ini, petani jagung hanya menanam jagung sebagai hijauan dan pada umur tertentu atau pada waktu masih dalam tahap baru berbuah, seluruh tanaman jagung dipangkas dan dicacah untuk dijadikan pakan ternak berupa hay. Di Indonesia sendiri, hay dengan mudah dibuat dengan membiarkan sisa panen jagung di bawah terik matahari atau dijemur sehingga diperoleh jerami jagung yang kering. Setelah kering, hay dikumpulkan dan dipadatkan menyerupai gelondongan, kemudian ditutup dengan plastik. Tujuan ditutupnya dengan plastik agar tidak kehujanan dan kemudian untuk persediaan pakan ternak. Penyimpanan hay harus di tempat kering agar tidak ditumbuhi jamur. Karena banyaknya limbah daun kering yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau tidak mempunyai nilai tambah lagi, maka kami mempunyai sebuah cara untuk memanfaatkan limbah daun kering tersebut menjadi pupuk cair. Aspek-aspek tersebut biasa kita sebut dengan 4P, yaitu place, produk, promotion, dan price. Nah, desa desain mempunyai potensi hasil pertanian berupa jagung, palawija, dan juga tembakau. Hasil tersebut dapat dijual keluar daerah. Usaha kecil dari penjualan beras dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa desain. Hal ini harus diimbangi dengan adanya pemahaman aspek-aspek penting dalam berbisnis atau UMKM sehingga nantinya dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang telah kelompok kami jelaskan tadi, diharapkan masyarakat dapat menambah kesejahteraan dengan pemanfaatan tanaman jagung maupun limbah dari tanaman jagung yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomis sama sekali. Selain karena penanaman jagung yang mudah untuk dilakukan, pengeluaran untuk penanamannya pun juga murah.